Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan terakhir mengenai dividen saham preferen ya. Nah, ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan terkait dividen. Oke, tadi kita sudah bahas dividen saham biasa, sekarang saham preferen. Gimana sih aturan mainnya? Nah, aturan mainnya adalah ingat saham preferen di sini ada yang sifatnya kumulatif dan ada yang sifatnya partisipatif gitu ya. Kumulatif berarti ada dividen in arrears ya. Maksudnya apa? Adanya akumulasi. Kalau dalam 2 tahun tidak dibagikan dividen ya, maka apa? Maka nanti misalkan ini tahun ketiga gitu ya, tahun ketiga akan dibagikan dividen ya. Maka nanti total di tahun ketiga adalah berapa? Misalkan dividennya X ya, berarti nanti 2X ya, ini untuk yang 2 tahun ini, ditambah dengan apa? Ditambah dengan yang X-nya. Jadi totalnya adalah 3 tahun nanti yang dibagikan ya. Nah, seperti itu maksudnya dividend in arrears, oke? Nah, kemudian kalau saham prevenen partisipatif itu apa? Maksudnya kita akan mengambil, akan mengasumsikan bahwasanya apa? Bahwasanya nanti ada porsi preferen dalam setiap dividen ya. Dividen, preferen itu akan menempel porsinya dalam setiap pembagian dividen saham biasa ya. Nah, jadi konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah bahwa harus pakai asumsi. Asumsinya adalah pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa memiliki tarif yang sama atas dividen yang ada. Nah, biasanya pemegang saham preferen itu kan ada tarifnya 8% misalkan ya. Nah, nanti dikali berapa? Dikali dengan total nilai parnya 1 juta misalkan ya. Nah, kemudian ini yang preferen ya, ini yang preferen. Nah, bagaimana yang dan ordinary? Nah, ordinary ini biasanya contohnya 3 juta gitu ya. Nah, maka dengan adanya asumsi ini, si ordinary pun nanti akan 8% dikali dengan 3 juta. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, daripada bingung, langsung saja kita lihat ke contoh ya. Contohnya adalah PT Anugrah pada tahun 2017 membagikan 700 juta dividen kas. Pada saat itu nilai par saham biasa yang beredar adalah sebesar 4 miliar ya. Nah, oke, ini adalah 4 miliar ya. Jadi, total nilainya ya, total nilai parnya ya. Kemudian total nilai par, ingat ya, total nilai par ya, bukan nanti di equity itu ada gini ya, ada, par value-nya dan ada nanti ada share capital dan ada yang share premium. Nah, yang dimaksud 4 miliar ini adalah yang share capital ya. Nah, seperti itu, oke. Dan share capital preferen totalnya adalah 1 miliar ya. Nah, oke, berarti ada 4 kondisi ya. Bagaimana 4 kondisi itu kita lihat. Kalau kondisi pertama adalah saham preferensinya non kumulatif dan non partisipatif ya. Nah, berarti caranya gimana? Nah, ini cara yang paling sederhana di antara semuanya gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini ya. Nah, 8% itu adalah rate-nya ya. Tinggal dikali aja dengan, share capital-nya gitu ya, share capital-nya. Berapa? 8% dikali 1 ya sama dengan 80 juta. Nah, porsi preferen adalah memiliki hak istimewa. Untuk apa? Untuk didahulukan ya dalam pembayaran dividen dan yang kedua adalah didahulukan dalam apa? Pembayaran si, aset ya, total aset ketika perusahaan dilikuidasi gitu ya. Nah, oleh karena itu 80 juta ini preferen dulu, sisanya adalah ke saham biasa. Nah, gitu ya. Sehingga nanti kalau ditotalkan, maka jumlahnya adalah 700 juta. Nah, jadi kalau dia non partisipatif dan non kumulatif simple, tinggal dikali dengan share capital preference kali rate-nya, sisanya nanti masuk dividen untuk si, ordinary share capital ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kondisi kedua? Kondisi kedua apabila dia kumulatif tapi non partisipatif ya. Nah, kalau kumulatif berarti ada in arrears ya, ketika nunggak gitu ya, ada tunggakan ceritanya ya. Kita baca, misalkan perusahaan tidak membagikan dividen selama 2 tahun terakhir. Maka gimana caranya? Maka caranya adalah simple pokoknya mah ya. Simple kok, akuntansi itu gampang ya. Jangan dibuat susah, biar Dilan aja yang berat ya. Kalau kita mah yang gampang-gampang dan happy-happy saja, oke? Lanjut. Baik, jadi dividen saham preferen karena dia 2 tahun belum dibayar, ya udah langsung gitu ya. Berapa rate-nya? 8% dikali share capital preference-nya, dikali 2 beres deh dapatlah 160 juta gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu baru dividen saham preferen tahun berjalan ya, yang tahun ini ya. Nah, tahun ini baru ditambahin, baru nanti sisanya masuk ke yang dividen untuk yang ordinary shares ya. Totalnya adalah 700 juta. Jadi yang in arrears-nya dibayar dulu, ini 2 tahun ya in arrears-nya, kemudian tahun ini adalah 80 juta, sisanya baru masuk ke dividen biasa ya.
Oke, itu kalau dia kumulatif dan non partisipatif. Nah, bagaimana kalau dia non kumulatif tapi partisipatif ya? Nah, non kumulatif tapi partisipatif ini adalah kondisi ketiga ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini agak berbeda nih ya. Kalau dia kumulatif kan tinggal semuanya preferensinya berapa, sisanya cemplungin ke saham biasa. Nah, kalau partisipatif nggak bisa main cemplang cemplung kayak gitu. Kenapa? Karena pakai asumsi ya. Karena pakai asumsi. Kenapa apa asumsinya bahwa rate saham preferen sama juga untuk rate saham biasa. Ya, berarti ini 8% ini nanti dikali untuk preferen dan juga dikali untuk yang biasa, gitu ya. Nah, 8% dari mana, Pak? Ya dari soal, atulah ya, gampang. Nah, oke kita lihat aja ke samping perhitungannya ya. Jadi untuk yang preferen rate-nya berapa? 8% dikali share capital preferen. 1 miliar ini adalah share capital preferen ya, SC preferen. SCP. Yang ini adalah SCO ya, share capital ordinary. Tinggal dikalikan aja dengan 8% ya. Nah, itulah yang dapatlah hasilnya adalah 80 sama 320 ya. Nah, totalnya adalah 400, berarti sisanya adalah 300 gitu ya. Nah, dari 300 ini mau dibagiin ke preferen dan mau dibagiin ke biasa. Nah, berapa rate-nya? Nah, kita cari dulu ya. Karena asumsinya rate-nya harus sama, berarti kita harus cari dulu ya. 300 juta ini tuh berapa persennya sih? Ya, berapa persen dari apa? Dari share capital preference nanti ditambah dengan share capital ordinary ya. Tinggal ditambahin ya. Hasilnya adalah berapa? Nah, itulah yang akan menjadi persentase dari si tarif saham preferen dan saham biasanya ya. Nah, oke, kita lihat aja langsung ya. Jadi gimana Pak? Ya langsung aja tanggal 300 juta tinggal dibagi dengan total share capital preferen ditambah dengan share capital ordinary. Hasilnya 3 dibagi dengan 5 miliar. Hasilnya adalah 6%. Nah, 6% ini nanti tinggal dikalikan lagi dengan apa? Dengan masing-masingnya. Kalau untuk preferen share capital preferen, kalau untuk biasa share capital ordinary. Hasilnya adalah 60 dan 240 deh. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah step-stepnya, berarti, rate-nya sama ya, untuk yang pertama 8%. Nah, ketika ada sisa, maka dicari rate baru. Dengan cara gimana? Sisanya dibagi dengan total share capital ya. Nanti tinggal dikalikan lagi dengan masing-masing share capital preferen maupun share capital ordinary. Nah, gitu caranya, gampang kan? Oke, lanjut. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah ketika dia kumulatif dan partisipatif penuh dan 2 tahun belum dibayar. Nah, ya udah gampang. Tinggal digabungin aja, gitu ya, nggak usah bingung dan nggak usah pusing ya. Sikat aja Mamen, oke deh, kita hantam Mamen. Siap. Berarti cara ngerjainnya adalah pertama, kita harus 2 tahun dulu yang in arrears, berarti dihitung. Dari mana hitungnya? Tinggal 8% kali share capital preference dikali tunggakannya 2 tahun, hasilnya 160 juta, gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya sudah 160 juta. Ini adalah yang in arrears-nya. Yang tahun ini berapa? Yang tahun ini tadi caranya ya dengan 8% dikali dengan apa? Dikali dengan si masing-masing rate share capital-nya ya. Kalau untuk yang untuk preferen itu share capital preferennya berapa? Sama dengan 1 juta ya. Nah, tinggal 8% kali 1 juta, hasilnya 80 juta. Share capital ordinary-nya berapa? Share capital ordinary-nya adalah berapa tadi teh? 4 ya, 4 juta. 4 miliar Ketang. Nah, tinggal 4 miliar dikali dengan 8%, hasilnya adalah 320 ya. Di total 400. Nah, sisanya berapa? Nah, perhatikan yang in arrears itu yang preferen doang yang dijumlahkan ya. Karena yang boleh diakumulasikan hanya yang preferen, yang saham biasa zong, tidak usah ya. Tapi untuk tahun berjalan saham biasa bisa dihitung. Oleh karena itu dikalikan rate-nya ya. 8% dikalikan rate untuk yang share capital ordinary. Hasilnya adalah 320. Nah, kita totalin sama dengan 400. Nah, 160 ditambah 400 berapa? 560. Berarti nanti tinggal 700 dikurang dengan 560, sisanya adalah 140 juta, ya. Nah, 140 juta ini gimana cara mengalokasikannya? Sama ya, tinggal 140 dibagi dengan apa? Dibagi dengan total share capital-nya ya. Dibagi dengan sama dengan 5 miliar ya. Ini bukan 5 juta ya, tapi 5 miliar ya. Nah, berapa rate-nya? 2,8%. Tinggal 2,8% dikali dengan 1 M ya, dan 2,8% dikali dengan yang share capital ordinary. Hasilnya adalah 28 dan 122. Gitu deh ya, dapat tuh semuanya ya.
Nah, nanti kita akan totalkan berapa porsi dividen untuk saham preferen dan berapa porsi dividen untuk saham biasa yang terakhir ini ya, 432 dan 268. Nah, gitu deh. Kelar deh pembahasan kita ya. Oke, teman-teman. Nah, ini ya, 2,8% dapat dari mana? Diperoleh dari sisanya 150 juta dibagi dengan total share capital ya, total share capital. Hasilnya 2,8%. Nanti tinggal dikalikan dengan masing-masing share capital untuk preference 1 juta, untuk ordinary adalah 4 miliar ya, bukan 4 juta, sorry. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan mengenai dividen. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa to like and subscribe, and don't forget to leave positive comments, and don't forget to kuiah belajar. Semangat semua, semongko, semongko, semongko. Terima kasih. This is Pak Eci speaking and I'm signing off. Sampai ketemu lagi pada video pembahasan mengenai latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.